Baik, teman-teman sekalian, selamat siang. Ya, hari ini kita akan masuk ke pertemuan untuk MNT, ya. Bagaimana terapi gizi ketika nanti teman-teman mungkin akan menjumpai pasien khususnya balita yang mengalami gizi buruk, ya, gizi buruk yang mungkin dia akan dirawat di rumah sakit tempat teman-teman nanti akan berpraktek. Ya. Ini konten kita yang akan kita diskusikan siang sore hari ini. Teman-teman boleh sambil membuka file yang saya sudah bagikan. Jika mungkin dari belakang atau depan kurang terlihat dengan jelas gitu ya. Hari ini kita akan melihat eh, tiga, tiga kelompok, tiga kategori seorang balita yang mengalami malnutrisi. Yang pertama, balita yang nanti sifatnya rawat jalan. Kalau rawat jalan tentunya keparahannya sedikit lebih rendah gitu ya dibandingkan dua yang di bawahnya. Yang kedua adalah rawat inap, tapi usianya dia di atas 6 bulan. Ya, kalau yang nomor 3 itu adalah rawat inap, tapi kalau untuk usia yang di bawah 6 bulan. Perbedaan signifikannya nanti pada pemberian apa? Di atas 6 bulan sama di bawah 6 bulan itu, yang di atas 6 bulan dia dapatnya MPASI. Di bawah 6 bulan dia harapannya masih dapat ASI. Itu nanti akan sangat berpengaruh terkait dengan apa yang akan kita berikan sebagai dukungan gizinya. Haruskah kita melepas ASINya atau mengganti ASINya atau kita tandem dengan formula yang kita berikan walaupun dia di bawah 6 bulan gitu ya. Nanti kita akan diskusikan itu. Nah, kita samakan persepsi dulu terkait dengan gizi buruk dengan gizi buruk. Gizi buruk adalah ketika kita ketemu balita yang memiliki karakteristik satu atau dua atau tiga dari beberapa karakteristik. Yang pertama, edema. Ya, edema itu nanti tidak cuma di kaki, tapi juga di punggung tangan. Edema juga ada di wajah. Edema juga bisa di seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi pertama edema, minimal kedua punggung kaki. Maka dicek dulu punggung kakinya. Oh, ada edema nih di kaki. Kanan atau kiri? Belum tentu kanan kiri. Bisa jadi salah satunya. Maka ngecek satu, ngecek satu. Oke. Kalau setelah punggung kaki bisa ke betis. Di betis juga bisa. Dicek. Kaki positif nih. Oh, kita naik ke tangan. Tangan bagaimana? Bisa ngecek edemanya nanti di sela-sela karpalnya, sela-sela jarinya. Ya, di antara jari nanti silakan bisa ditekan gini. Ada edemanya enggak nanti? Gitu ya. Kaki terus tangan. Terus nanti kalau tangan juga ada, kemudian coba wajah. Gitu. Oke. Belum tentu sampai wajah. Biasanya cuma di kaki, tapi kita perlu ngecek semuanya. Yang kedua adalah ketika pemeriksaan parameter BB per PB atau BB per TB-nya dia di bawah -3 SD. Jadi teman-teman sudah harus membawa bekal standar antropometri untuk anak. Silahkan di handphone kalian terdownload dan tersimpan itu. Itu terpakai terus. Permenkes 2019 kalau saya nggak salah. Saya nyimpen. Setiap hari ketika pasiennya anak harus selalu dibuka yang merah kuning hijau itu ya. Nah, jadi silahkan itu bisa dipunya. Terus kemudian teman-teman bisa sering mengukur ketika sudah yang ini ya, yang kayak gini gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah warna merah, artinya -3, sorry. Dia -3 ke bawah, -3,1, 3,2 dan yang lain bahkan -3 juga, itu berarti dia sudah masuk kategori gizi buruk. Kemudian pengukuran lilanya dia di bawah 11,5 kalau untuk usia balita di bawah 5 tahun di atas 6 bulan. Lilanya diukur di bawah 11,5. Kecil Pak, 11,5 itu sekian. Nah, di bawah itu masuk kategori gizi buruk.
memenuhi salah satu atau banyak kriteria tersebut. Ya, sudah harus notice itu. Ketemu yang kurus, kecil, kering, itu gizi buruk. Gitu. Di bawah 11,5. Satu atau bahkan memenuhi beberapa syarat yang lain. Gizi kurang, dalam tanda kutip, sedikit lebih baik kondisinya. Ya, dia BB per TB-nya warna, kalau di sini warna merah gitu ya, -2 sampai -3. Merah tapi bukan yang merah tua, warna merah aja, karena ada warna hijau, kuning, merah biasa sama merah yang tua. Masuk kategori merah, dia masuk ke kategori gizi kurang, ya. Atau ketika lilanya rentang 12,5 sampai 11,5, itu kategori gizi kurang. Harus paham, hafal. Ya, ketika sudah ada edema berarti masuk kategori buruk, edema. Ya. Nah, ada orang balita yang gizi buruk tapi dia belum memiliki komplikasi tertentu. Ya. Dia ada lila, terus ada BB per TB, terus kemudian ada edema bilateral. Bilateral itu maksudnya di itu dua, di kedua tungkai. Ya, enggak cuma kanan tapi juga di kirinya gitu ya. Dengan derajat 1 atau derajat +2. Berapa 1, berapa 2 ya. Kalau kita lihat, kalau teman-teman cari banyak literatur yang grade edema itu ada yang sampai 4, ada yang cuma sampai 3. 1, 2, 3. Ada juga yang dimulai dari 0, ada yang dimulai dari 1. Nah, silakan teman-teman mau pakai literatur yang mana? Bagi saya sama aja. Yang jelas disebutkan literaturnya, di sumbernya dari mana. Ya, yang paling ringan, edema paling ringan itu adalah kalau dia grade-nya adalah 1. Ya, tapi ringan. Gitu. Ketika dipejet, saya dihitung misalnya, dipejet jangan begini, enggak ketekan dong. Enggak apa-apa, enggak akan sakit. Dihitung sampai 1 menit misalnya gitu, sudah, kemudian lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa dia sampai kembali? Berapa detik dia sampai kembali? Ya, mungkin nanti ketika gizi buruk, ketika nanti penyakit degeneratif, saya kayaknya sempat memvideo, tapi belum saya pindahkan ke laptop. Saya sempat memvideo pasien yang pemeriksaan edema dan FPI yang kemarin saya sampaikan itu. Berapa kondisinya kakinya memang betul-betul tidak kembali lagi. Walaupun sudah sampai 2 menit itu saya hitung, dia masih belum kembali lagi. Ya, jadi itu artinya memang dia bisa masuk sampai kategori edema sedang sampai edema berat. Ya, kalian bisa lihat ini ya. Kalau edema ringan, dia ada di bilateral ekstremitas bawah. Kemudian kalau edemanya semakin meningkat, dia juga ada di ekstremitas atas atau tangan kanan dan kiri gitu ya. Semakin luas maka edemanya dia bisa sampai ke anasarka, seluruh tubuh ada edema. Karena kaki kanan kiri, tangan kanan kiri, kemudian wajah. Itu juga. Kalau kita melihat bayinya gemuk ya, secara visual, bayinya nampak sehat, tetapi dia ternyata timbunan cairan semua gitu ya, bukan otot. Oke, itu tadi tanpa komplikasi. Kalau dengan komplikasi, maka mulai banyak penyakit datang pada balita tersebut. Mulai dari anoreksi, bayinya nggak mau makan, mual muntah, terus rewel, gitu ya. Yang nggak mau makan, nggak bisa makan, minum ASI nggak mau. Kemudian juga bahkan dia sampai mengalami letargi, clear gitu. Bukan ngantuk. Tapi memang kesadarannya sangat rendah. Lemes banget. Akan mungkin semeleh gitu terus itu loh. Nggak kuat buat ngangkat kepalanya aja nggak bisa. Ya, itu balita yang gizi buruk juga kayak gitu ya. Dia mengalami suhu badannya sangat tinggi, ya, demam, kemudian juga ada ISPA di situ. Sehingga kategori bisa jadi balita tersebut juga sambil batuk-batuk, rewel makin nggak jelas. Karena mulai mudah terpapar penyakit. Dan ada anemia. Kalau anemia tentunya nggak bisa dilihat secara fisik ya, perlu ada pemeriksaan darah. Nah,
balita dengan gizi buruk tadi, dia punya dampak yang kompleks, panjang, ataupun yang akut. Risiko kematian luar biasa. Sehingga karena risiko balita gizi buruk tadi itu tinggi, kita sebagai tenaga kesehatan, nanti ketika bekerja di Vaskes atau kalian ketika praktek di Vaskes, kalian perlu bagaimana menata laksanai atau bagaimana mengasuh balita tersebut untuk bisa naik kelas dari buruk jadi kurang, gitu. Jadi membaik, toh? Nanti dari kurang menjadi gizi normal. Gitu. Kalau untuk pasien-pasien umum pada yang lain, umumnya 3 hari mungkin pulih, bisa pulang, gitu ya. Tapi kalau untuk balita gizi buruk, dia butuh waktu lebih lama. Ya, saya sedang mencoba mengadvokasi Prodi dan Stikes untuk bisa kerjasama dengan ada namanya Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Ada namanya apa ya namanya? Kalau di Jogja Kota itu ada RPG, tapi saya lupa nama istilahnya apa yang mereka pakai. Itu adalah seperti puskesmas gitu, tetapi untuk gizi buruk gitu. Nah, itu harapannya kalian bisa di tempat situ untuk menangani balita-balita gizi buruk yang dari mungkin pulang dari rumah sakit, sebelum pulang ke rumah ke situ dulu. Jadi ada kayak semacam terminalnya dulu untuk bisa dipulihkan dulu sebelum kembali lagi ke rumah. Khawatirnya nanti di rumah nggak banyak perubahan, toh ya bisa kayak gitu kan karena kehidupan di rumah yang makan mungkin seadanya, maaf, rumah juga kotor, polusinya banyak kan. Balita pulang kan bukan berarti rumahnya langsung bersih dan yang lain, akan kembali ke dunianya semula. Risiko masuk ke rumah sakit lagi itu akan lebih tinggi. Ini prevalensi gizi buruk. Saya nggak bicara stunting ya, itu bukan kategori ini. Kalau gizi buruk bisa di-upgrade, dia bisa gemuk, dia bisa kembali. Tapi kalau stunting enggak. Ya, jadi kita di sini bukan ngomongin stunting, beda. BB per PB, kalau stunting TB, ya TB per U. Ini BB per PB atau BB per TB. Berat badan. Jadi berat badan yang, ayo lebih pulih lagi, lebih baik lagi berat badan. Nah, ini tantangannya per 2017 kemarin ternyata balita gizi buruk itu hampir 1 juta. Maaf sekali, harusnya ada angka terbaru ya di SKI 2023, tapi belum saya tampilkan di sini. Silakan nanti teman-teman bisa buka SKI, di situ ada informasi gizi buruk, SSGBI juga ada, gizi buruk terupdate berapa. Maaf, ini saya masih pakai data yang lama. Tetapi more or less ya seperti itulah angkanya, ya tidak sangat signifikan berbeda karena balita tersebut masih hidup sampai sekarang, gitu kan? Yang diukur saat itu usia 1 tahun kan, sampai sekarang mungkin masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih balita, belum lulus dari balitanya. Nah, ketika ketemu sama pasien anak, kita perlu melihat bahwa ini gizi kurang atau ini gizi buruk. Ini 6 bulan atau di bawah 6 bulan atau di atas itu nanti akan menentukan ini ada komplikasi, ini nggak ada komplikasi. Itu akan menentukan apa yang langkah akan kita pakai. Oke? Nanti ada 3 ya, diingat-ingat tadi ya, rawat jalan. Kalau rawat jalan gizi buruk atau kurang? Kemungkinan. Mungkin gizi kurang, mungkin. Tapi kalau rawat inap, belum. Usianya berapa? Gitu ya, nanti algoritmanya sendiri-sendiri. Saya tidak meminta kalian hafal di luar kepala, enggak. Tapi tahu dan paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan. Oke? Ini kerangka berpikir kalau teman-teman lagi nyusun skripsi, proposal, kemungkinan banyak yang pakai ini ya sebagai kerangka terkait dengan permasalahan gizi. Tapi saya juga mau merevisi, ini saya mengambil dari buku kementerian ya. Kalau mau ada konsep yang lebih baru. Ini UNICEF 91 kalau saya nggak salah. Yang beda warnanya aja.
Tapi ada UNICEF yang 2022 apa 2021, saya mau maaf lupa. Itu UNICEF yang theoretical konsep untuk kesehatan ibu dan anak. Di kuliah ISU saya kasih, kalau saya nggak salah. Itu silakan itu dipakai untuk kerangka berpikir yang baru. Ini versi lama, di mana status ibu dengan anak atau kesehatan ibu dengan anak itu dipengaruhi oleh dua faktor, infeksi sama asupan. Ya toh? Kalau dulu kayak gitu, nanti di bawahnya ada 3. Nah, tapi kalau yang terbaru bukan. Ya ada beberapa revisi. Saya harap pakai yang terbaru. Mohon maaf saya belum tampilkan yang baru. Tapi ada yang UNICEF terbaru. Oke, skip dulu aja. Terus ini informasi terkait dengan sepanjang anak, usia anak. Anak itu sampai 18 tahun ya. Jadi kalau lihat standar antropometri anak tadi, yang warnanya merah, kuning, hijau tadi, dia diatur laki-laki dan perempuan sampai usia 18. Ya, jadi kalau kalian masih menemukan anak usia 15-16, status gizinya bukan pakai IMT. Pakainya IMT per U. Ada IMT-nya tetapi per usianya masing-masing dan jenis kelamin. Ya toh? Kalau sekarang kan tidak per jenis kelamin nih kalian, menggunakan IMT aja. Gitu. Nggak peduli perempuan atau laki-laki. Nggak peduli kamu dari ras atau suku mana, wilayah mana. Tapi kalau anak kecil, anak di bawah 18 tahun, di atas 5 tahun, dia pakainya IMT per U. Oke? Nah, itu perlu dipahami. Nah, ini pemberian makanan konteksnya bahwa sejak usia yang muda, mayoritas adalah lemak. Tapi nanti semakin dewasa, porsi lemaknya turun, porsi karbonya naik. Ya, konteksnya itu yang membedakan usia dini dengan usia yang sedikit lebih tua. Ya, porsi lemaknya yang menurun. Oke, ini alur assessment. Ya, alur assessment itu ketika nanti saya mengambil plug gitu ya, saya tidak meredit apapun biar tidak ada bias informasi atau perubahan informasi dari buku sumbernya tata laksana gizi buruk ke informasi yang saya berikan ke teman-teman. Ya, banyak yang sifatnya saya screenshot seperti itu. Salah satunya seperti ini. Kalian bisa melihat nih di sini. Ketika ketemu bayi mau di puskesmas, nanti teman-teman kan juga ke puskesmas tuh. Ya, di bulan Desember akan ke puskesmas, nanti akan periksa berapa beratnya, berapa panjang badannya atau tinggi badannya, berapa lilanya. So, teman-teman perlu punya pita sakir atau pita lila atau metlin. Itu silahkan beli. Silahkan punya sendiri. Ya, silahkan. Itu cuma 2.000 kalau nggak salah. Ya, pakai ongkos kirim 5.000 berarti 7.000. Nah, silakan beli itu, punya itu, mau pakai meteran juga apa-apa. Saya di rumah sakit Sarjito pakainya meteran. Karena kalau pakai meterin kadang meliuk-meliuk itu tuh karena kecil banget pitanya, saya pakai meteran yang agak sedikit panjang yang 2 meter itu. Jadi pakai yang nanti digulung-gulung gitu. Enggak apa-apa. Bagi saya lebih enak buat dipakai, gitu ya. Silakan punya itu. Nah, nanti kalian akan menilai seseorang bayi ataupun balita di bawah 6 bulan ataupun di atas 6 bulan itu menggunakan formulir MTBS. Silahkan download sendiri. Formulir MTBS yang bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Ya, formulir MTBS itu silahkan nanti di-download. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Berapa berat badan anak yang kamu ukur? Berapa apa namanya? Panjang badan atau tinggi badannya, misal kayak gitu ya. Nah, nanti kalian bisa pakai itu. Nah, di sini akan ada algoritmanya. Apakah dia usia 6 bulan atau di bawah 6 bulan? Kemudian kalau dia di atas 6 bulan, bagaimana karakteristiknya? Apakah ada edema? Oh, enggak ada.
Oh, maaf. Apakah ada edema? Ada, tetapi cuma di kaki kanan. Oke. Berarti dia adalah cukup dirawat jalan ketika tidak ditemukan komplikasi medis yang tadi saya sebutkan di depan. Tapi ketika ada komplikasi medis, misal, wah, sudahlah dia kurus, rewel, ternyata ketika dicek, dia nggak mau makan, sudah 2 hari ini nggak makan, minum dikit muntah, terus kemudian BAB-nya jarang dan yang lain masih diare, itu sudah mulai ada komplikasi toh. Nah, nggak perlu banyak-banyak komentar, langsung diminta untuk dirawat inap. Jangan nanti yang nunggu siapa, nggak usah komentar soal itu lagi. Ketika sama ibu yang rewel anaknya sedang sakit, ya rawat inaplah ketika memang karakteristiknya memerlukan dia dirawat inap. Gitu ya. Nah, RPG tadi, ini contohnya ini di sini. Apa namanya nih? Diberikan PMT pemulihan. Jadi dia rawat jalan, terus kemudian nanti dapat makanan tambahan. Gitu. Nah, di pelatihan, di kuliah kita siang hari ini, nanti akan ada makanan-makanan yang sifatnya untuk pemulihan balita gizi buruk. Ya, saya akan tampilkan itu. Mbok menowo, teman-teman tertarik penelitian untuk pengembangan itu. Kalau mau mengembangkan itu, saya dukung 100%. Tapi kalau cookies enggak. Tapi kalau mau pakai itu bagus. Kenapa? Selama ini formula yang ada di masyarakat itu sudah bagus banget. Tapi masyarakat nggak mau pakainya. Nggak mau dimakan. Kepatuhannya rendah. Kalau kalian bisa membuat produk yang baik sesuai dengan standar, ya ada standarnya di sini, nanti ada standarnya, harus mengandung ini, kalorinya sekian sekian sekian, bahannya dari mana terserah. Kalau dulu saya di Undip ada namanya formula tempe, formula ikan, apalagi ya, saya baru belajarnya 2, formula tempe, formula ikan. Artinya produk tersebut dibuat dari base-nya tempe ataupun base-nya ikan. Tapi base yang lain mungkin belum dikembangkan saat itu. Teman-teman di sini punya kesempatan untuk mengembangkan itu, dan menurut saya walaupun gizi buruk walaupun stunting katanya turun, ya di SKI kan turun, tapi gizi buruk sebenarnya kalau kita melihat lebih banyak, mata kita dibuka, lebih banyak kasus gizi buruk di masyarakat. Gizi kurang juga banyak, dan itu butuh formula khusus. Nggak bisa orang dengan gizi buruk dikasih makan. Dia kan gizi buruk, kan berarti kurus nih. Gitu? Oh ya kasih makan aja yang banyak. Oh meninggal dia. Nggak bisa. Metabolismenya udah beda dengan orang yang normal. Ya, jadi pemberian makanannya nanti bertahap betul. Ya, maka dari itu butuh formula khusus. Tidak sembarangan, udah kasih bubur aja, kasih susu formula aja, kasih makanan instan yang tinggal seduh, nggak iso. Ya, beda. Karena metabolismenya berbeda. Nah, ini nanti alur asesmennya saya tidak akan jelaskan, kalian bisa baca dan semoga itu jelas ada di slide kalian punya. Ada tata laksana gizi buruk nanti ada 3 ya. Ada 3 yang terdiri dari 2 hal. Diinapkan, opnam, rawat inap atau rawat jalan. Rawat jalan berarti mungkin 2 minggu lagi datang ya. 1 minggu lagi datang ya. 1 bulan lagi datang ya, gitu ya. Konteksnya kayak gitu. Ya, ini ada kriterianya sendiri. Sudah saya berkali tadi saya sampaikan apa kriterianya. Termasuk kalau bobotnya di bawah 4 kilo. Sudah 6 bulan ke atas, bobotnya masih di bawah 4 kilo. Ya, itu dirawat inap. Oke, saya banyak akan stop untuk memberi kesempatan minum. Saya juga minum, enggak apa-apa, Mbak. Ada yang mau tanya? Bisa dipahami ya? Saya sedang tidak mendongeng, so gunakan active listening, dengerin dengan baik, catat, perhatikan dengan baik. Kalau bisa segera selesai, jam 2 selesai. Gitu toh? Nah, ya, diperhatikan dengan baik gitu ya. Oke. Saya akan ambil yang paling gampang dulu, paling ringan dulu masalahnya, paling baik dulu kondisinya. Dari segala macam yang buruk. Adalah gizi buruk yang
dia dirawat jalan. Bagaimana? Ini kebutuhan untuk anak dengan gizi buruk ketika dia tanpa komplikasi. Dia hitungannya adalah energi, protein, dan cairan. Fokusnya itu sih. Tidak fokus banyak ke karbohidrat harus sekian, lemaknya harus sekian. Orang. Yang penting energi sama proteinnya kena dulu. Sama cairannya cukup. Kenapa? Karena bisa jadi orang dengan gizi buruk, dia diare tuh. Nggak mau makan tuh. Kan dehidrasi. Muntah tuh. Suhunya tinggi. Demam kan. Dehidrasi juga karena penguapannya jadi lebih banyak. Orang dengan gizi buruk, risiko juga dia mengalami dehidrasi. So, rehidrasi dengan cairan yang cukup, pemberian protein yang sesuai, sama energinya cukup, nah itu nanti bisa membantu pemulihan bagi yang tanpa komplikasi. Pemberiannya bisa pakai dua. Yang satu menggunakan F100, yang satu menggunakan ready to use. Nanti siap digunakan toh therapeutic food. Ya, RUTF. Nah, ini kakak kelas kalian cuma satu kemarin. Kebetulan saya yang membimbing. Nah, senang banget saya dapat mahasiswa yang mengembangkan RUTF. Silakan teman-teman kembangin itu RUTF. Ready to use. Jadi siap makan. Tinggal itu tak tinggal dimakan. Gampang. Kalau dia ke bencana gampang tuh. Nah, tinggal di situ nggak usah nunggu mie instan. Mie instan bukan harus cari minuman, air. Bencana kok mikir ke air. Harus di api kan gitu. Mie instan di remes-remes ya enak sih. Saya dulu kayak tapi kan enggak. Ternyata harus cari api, harus cari air sehingga sebenarnya merepotkan. Nah, ready to use akan lebih penak, lebih mudah, cocok. Nah, kan jadi bagus. Ini F100, artinya 100 cc berapa kalori? Formula 100 cc 100 kalori. Maka 1 cc 1 kalori, 1 liter 1000 kalori. Itu pahami. Kalau nanti ada F75, maka 100 cc 1 cc. Nah, oke. Jadi gizinya lebih banyak mana? F100 atau F75? F100. Nanti ada lagi F135. Berarti makin padat ya gizinya ya. Konsistensinya F75 sama F100 lebih encer mana? Itu dipahami bukan hafal. Kalau F75 bukan berarti 75 cc 75 kalori. Kalau 75 cc 75 kalori F100. Karena 1 cc 1 kakal. Nangkep ya? Hitungannya per 100 semua. 75 maka 100 cc 75 kalori. 100 cc itu dikit ya. Air kondangan yang zaman sekarang. Kecil banget baru disedot habis. Nah itu 100 cc itu. Kecil banget tuh ya. Gelas aqua itu 225 kalau saya nggak salah. Itu berarti 2 porsi. Oke, ini F100 ada mereknya. Nah, ada aturan-aturan untuk penggunaan. Mau pakai RUTF boleh, mau pakai F100 boleh. Tapi apa yang harus dilakukan kalau adanya F100? Nah, di sini. F100 itu dia kering, jadi nanti diberikan 2 hari dan kemudian diberikannya pada tahap awal bagi balita yang di bawah 7 kilo. Hanya diberi F100. Kenapa? Karena kalau di bawah 7 kilo bisa jadi risiko sakitnya kan gede. Risiko infeksinya gede. Kalau pakai RUTF, mungkin kemampuan serapannya kurang. Karena RUTF, dia bentuknya food yang padat, biskuit. Ngunyah aja nggak bisa kok. Makan mau cuma males kok suruh ngunyah. Tapi kalau F100 tinggal lebih. Bisa disuapin. Gitu ya. Nah, F100 sebenarnya juga bisa dibikin. Kalau mau bikin manual. Bisa dari susu, gula, sama minyak. Kayaknya ada caranya di sini sama ada bahannya. Nah, ini bahannya.
Maaf juga kecil, tapi di slide yang kalian lihat di laptop atau handphone semoga akan lebih jelas, gitu ya. Di sini ada caranya pembuatannya. Besok kalau kalian praktek silakan bikin. Tinggal nanti disesuaikan sama kasusnya, gitu ya. F100 tadi. Ini adalah bahan-bahan per 1 liter. Apakah itu menggunakan susu skim atau menggunakan susu full cream? Berarti kan menyesuaikan dengan apa yang tersedia di lapangan. Susu skim sama full cream bedanya pada kandungan lemak. Lemak lebih banyak ada di full cream. Susu skim lemaknya hampir mendekati 0. Ya, bedanya di situ. Ini ada kandungannya, kandungan energinya ya 1 liter kurang lebih 1000. Kurang lebih, kita tidak bisa fix banget ya nggak bisa. Paling tidak perkiraannya 1000 liter, 1000 mililiter atau 1 liter itu hampir 1 gayung itu kandungan kalorinya sekitar 1000. 1 liter itu atau 1000 mililiter itu nanti akan dibagikan ke balita tersebut setidaknya 6 sampai 8. Kemarin saya ngomong 6 sampai 8 ya. Pemberian makanan cair itu 6 sampai 8 kali. Kalau untuk kasus-kasus ICU, bukan saya melihat kan, tetapi intensive critical unit gitu ya, penyakit kritis ya, itu pemberian dietnya 6 kali juga. Tapi dimulai dari jam 6 sampai jam 10 malam atau 11 malam. Ya, per 3 jam, 2 sampai 4 jam intervalnya. 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. 12 ya. Jadi 6 9 12 15 15 18 21 6 toh? Udah. Ada waktu kosong toh? Dari jam 22 sampai pagi jam 5 pagi toh? Tidak diberikan makan untuk mengistirahatkan pencernaan pada orang yang kritis, critical ill, nggak sadar dia. Makannya pakai sondul. Memberi waktu istirahat untuk pencernaannya, untuk istirahat. Tapi kalau untuk balita kayak gini, konsisten dia. 1000 cc, tergantung dia mau nanti 1000 kalori, 750 kalori, atau 1350 kalori. Oke? 75, 100, 135. Pemberiannya 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 kali per hari. Jadi kalau 8 kali, pemberiannya berapa jam sekali? 3. Jadi jam 12 malam kasih itu. Jam 3 pagi kasih itu. Nah, pemberiannya dikit-dikit itu. Kalau 1000 dibagi 8 kan berarti cuma 125. Berarti kan kecil sekali. Nah, itu diberikan per 3 jam. Dikasih. Itu memberikan informasi ke kalian bahwa orang dengan gizi buruk bukan berarti kasih makanan jor-joran. Wah, gizi buruk, tak kasih Indomie. Wah, banyak-banyak. Gendang sembuh ya. Dikasih banyak makanan biar dia gemuk. Maka mendingan porsinya kecil, tapi sering. 6 sampai 8 kali intervalnya 2 sampai 4 jam. Ya itu harus dibenak. Bukan hafalan, tapi pemahaman bahwa konteks porsi kecil atau sering itu ada reason logisnya. Memberikan pencernaan kita balita atau orang yang sakit untuk bekerja dengan tidak keras tetapi konsisten. Nah, gitu ya. Itu tadi kalau F100 teman-teman nanti bisa membaca secara mandiri ya di rumah karena menggunakan bahasa Indonesia dan ada beberapa ilustrasi yang semoga mempermudah kalian untuk memahami. Cuman banyak, itu yang permasalahan cuman banyak informasinya. Gampang dipahami tapi banyak. Yang kedua adalah RUTF. RUTF ini kalau mau mengembangkan RUTF tentunya akan sesuai dengan berat badan balita masing-masing. Di mana setiap kemasan nanti sekitar 92 gram 500 kilokalorinya. Kalian bisa mengembangkan RUTF seperti ini yang dikemas baik, bentuknya seperti biskuit seperti itu, nah, bisa dikembangkan. Monggo, enggak apa-apa. Oke, kalau mau mengembangkan ini.
Kalau mau mengembangkan RUTF, ini ada beberapa contoh kalori yang perlu diberikan sesuai dengan berat badan. Ya, ingat kalau RUTF pemberiannya per kilogram berat badan anak tersebut. Jadi anak satu dengan anak lain bisa saja pemberiannya berbeda. Ya, terapinya berbeda. Ya, kandungannya kalau RUTF yang di sini ini sudah pemberian dari pemerintah gitu ya. Ada yang base-nya adalah kacang tanah, kan berarti ngejar proteinnya tuh. Nah, oh alergi kacang tanah, oh ya sudah, bisa menggunakan yang formula ikan. Bentuknya seperti spring roll, kan anak-anak kecil suka tuh. Nah, menarik, gambarnya menarik, ada gambar ikannya, tapi ini makan ikan ya, tuh bukan. Ini ada ikannya. Ini walaupun gambar ikan bukan berarti pakan ikan ya, ini. Tapi ini adalah dibuat dari ikan. Monggo teman-teman bisa pakai itu. Susu ikan. Sudah tahu informasinya? Nah, harus dikasih tahu dulu ya. Enggak apa-apa. Sudah muncul di FYP-nya kalian. Susu ikan. Nah, kemudian ini ada monitoring evaluasinya. Kalau tadi kita melakukan assessment, balita ini bagaimana berat badannya, tinggi badan, panjang badan, dan yang lainnya, lila dan yang lain. Kemudian memberikan diagnosis, bisa menggunakan malnutrisi itu NC 4.1, 4.2, 4.3, dan yang lain. Intervensinya berupa pemberian tadi, gitu toh. Monitoringnya seperti apa? Inilah yang perlu dimonitor. Intervensi yang kalian berikan sudah mampukah dia meningkatkan berat badan? Kalau intervensi yang di penyakit-penyakit pada umumnya, saya tidak mengajak kalian untuk ngecek berat badan. Bahkan kemarin di ICU, ketika saya presentasi kasus ICU, saya ngomong bahwa berat badannya aja cuma recall dari bapaknya, yang tidak pernah ketemu sama anaknya. Karena anaknya kecelakaan, orang Sumatera, kecelakaan, saya cuma tanya, ini berat badannya berapa ya? Nah, pasiennya juga nggak sadar kok. Tanya sama bapaknya toh. Waduh, saya juga tidak tahu karena saya tidak tinggal serumah. Tapi bapak sudah ketemu belum sama anaknya? Sudah. Ada perubahan nggak berat badannya? Enggak, segitu-gitu terus. Terakhir kali ketemu juga segitu. Berapa menurut jenengan? Itu sekitar 70-an kalau nggak salah waktu itu. Kapan mengukurnya? Ya sudah lama, tapi nggak ada perubahan. Ya sudah, valid. Kita butuh berat badan informasi untuk penentuan dosis, obat, makanan, parenteral, enteral, itu semuanya pakai pakai berat badan. Tapi ngarang Pak, yo nggak ngarang juga kalau dapat informasi dari orang tua. Walaupun tidak bisa dibuktikan itu benar pas 72, 73, 79, atau bahkan mungkin 60, kita nggak ngerti. Oke? Tapi kalau kondisi kayak gitu, saya nggak perlu ngukur berat badannya lagi untuk memastikan atau untuk intervensi tersebut, monitoring berat badan saya nggak perlu. Nah, pasiennya masa harus ditimbang lagi. Rumah sakit Sarjito punya bed scale. Jadi tempat tidur yang sudah dilengkapi dengan timbangan. Jadi ketika pasiennya tidur sudah terukur. Tapi kan ada selimut. Tapi kan ada aneka macam alat-alat medis yang ditumpangke di atas kasur juga. Mempengaruhi beratnya toh. Nah, jadi kan makin nggak valid kan. Di sisi lain pasien tersebut tidak diistirahatkan di bed yang ada scale. Jadi repot. Artinya dengan berbagai macam pertimbangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan antropometri ulang. Tapi untuk balita dengan gizi buruk wajib, karena indikator pertamanya adalah berat badan. Targetnya setiap minggu naik 50 gram, setengah on naik. Atau kalau ditimbang setiap hari, naik 5 gram minimal. Pak, timbangannya timbangan injek, bisa nggak? Bisa nggak 5 gram? Pakai timbangan injek? Nggak bisa. Lagian ini kan balita. Berdiri aja belum bisa. Nanti digendong bapak atau ibunya, errornya makin banyak. Ya, jadi ditimbang dengan alat yang ya silakan nanti di rumah sakit kalian
adanya apa. 50 gram. Targetnya itu, kapan rawat jalan yang boleh lepas, ya, boleh kriteria rawat jalan itu keluar, artinya bisa dinyatakan dia pulih. Ya, ingat ini headlight-nya masih rawat jalan. Dia jika nilainya sudah naik, Z-score BB per PB-nya sudah membaik, di atas -2 jadi -1, -2 aja sudah pulih kok. -1,9 sudah pulih kok. Minus itu bukan berarti jelek ya. Kalau Z-score -1 itu sudah bagus itu. Sampai +1, +2 itu sudah bagus. Tidak harus plus ya, Z-score minus itu masih bagus. Kemudian tidak muncul edema dan secara klinik artinya tidak diare. Ketika dicek biokimia tidak anemia gitu. Tidak rewel lagi, tidak mual muntah. Itu artinya balitanya sudah sembuh. Sehingga bisa lepas dari rawat jalan. Tapi kalau masih rawat jalan, ini ada kriterianya sendiri. Masih ada edema, walaupun tanpa komplikasi. Kalau ada komplikasi, dia harus rawat jalan, rawat inap. Perbedaannya cuma itu ya, ada komplikasi. Sama tidak ada komplikasi. Oke, rawat jalan, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami nggih? Rawat jalan seperti itu artinya dia bisa kunjungan, di sini disampaikan seminggu sekali. Jadi nanti ditimbang hari Senin ya. Biasanya kalau puskesmas Senin Selasa itu untuk ibu dan anak. Nah, nanti dicek, oh naik ini setengah on atau bahkan mungkin lebih, good. Bagus itu untuk anak. Oke, sekarang agak serius. Tadi masih slow ya. Sekarang adalah balita yang usia 6 bulan ke atas, tapi dia harus rawat inap. Berarti kondisinya lebih jelek dari tadi. Dia kurus, ada komplikasi medis, ada edema. Oke, itu karakteristiknya. Targetnya ada stabilisasi. Saya memberikan headlight, saya memberikan warna berbeda. Saya kadang mungkin ngasih underline, silahkan itu dinotis. Itu adalah informasi kuncinya. Oke, saya sekali lagi menyampaikan terpaksa memberikan apa adanya tanpa ada ringkasan-ringkasan. Tanpa ada informasi yang saya ringkas, biar teman-teman tidak bias informasi gitu ya, karena ini saya ambil dari buku tata laksana yang sifatnya saklek itu. Ya. Mengupayakan stabilisasi. Kenapa harus distabilisasi? Karena kondisinya sedang tidak stabil. Kalau dia semakin tidak stabil, risikonya meninggal. Jadi distabilkan dulu. Ya, kalau sudah distabilkan, ya ada komplikasi tadi, diare toh, ya diarenya diperbaiki. Kemudian ada apa namanya, suhu badannya bisa sangat dingin, 35, 34 itu sudah dingin ya, walaupun kita sumuk di ruangan yang 30-an, tapi kalau buat orang kondisi suhu badan di bawah 36 itu sudah masuk hipotermia, sudah menggigil tuh. Oke? Nah, itu distabilkan dulu. Syukur-syukur bisa catch grow up. Kejar pertumbuhannya. Dan bisa menjalani rehabilitasi, artinya bisa diperbaikan dan kemudian dari rawat inap menuju rawat jalan. Nanti baru dari rawat jalan lepas, gitu ya. Bisa nggak rawat inap ke rawat jalan terus ke rawat inap lagi? Bisa kalau ada perburukan kondisi. Makanya tadi ada pemantauan dulu 2 minggu. Gitu. Harapannya kalau sudah dirawat, yuk kemudian rawat jalan 2 minggu, kemudian balik buat pulang, kan ditimbang di posyandu. Kader itulah yang pegang pakai EPPGBM tadi. Wah, nemu nih. Balita ini dia nggak naik nih dari kemarin. Dan ada tipikal dia gizi buruk atau gizi kurang. Maka kader akan menghubungi pihak puskesmas. Tolong ini bisa di follow up. Oke? Nah, itu pentingnya itu. Nanti teman-teman akan terlibat di dalam situ. Maka dari itu ketika rawat inap,
ada 3 fase. Yang pertama adalah dia kelihatan ya. Ya, ini harusnya ada huruf, ada namanya. Yang pertama adalah stabilisasi. Oh, ada ya, Pak? Oh, maaf, di laptop saya Pak belum muncul. Ada stabilisasi, kemudian ada transisi dan ada rehabilitasi. Ya, itu jadi distabilkan dulu. Ini wajib hafal dan paham. Ada 10 langkah. Stabilisasi, transisi, rehabilitasi, kemudian nanti di follow up seperti apa. Kalian bisa lihat langkah 1 sampai 3 itu isinya adalah menstabilkan kondisi fisik balita tersebut. Maka kalau kalian lihat apakah ada target naik berat badan pada fase stabilisasi? Ada? Anak tersebut harus naik berat badannya. Di target seperti itu, orang mikir ke berat badan sih, mikir ke hidup matinya anak titik. Ya, jadi yang ditangani pertama kali adalah hipoglikemi. Ada yang puasa sejak hari Minggu belum makan sampai sekarang? Enggak ada ya? Hipoglikemi tahu ya? Glukosa darahnya rendah ya, di bawah 70-80. Kalau mau upacara tuh loh yang kayaknya kok beliung gitu loh. Yang rasanya dosennya kok berdirinya nggak kena panas, kita kena panas belum makan gitu kan. Dia tiba-tiba aku di mana? Ternyata di sini. Nah, itu hipoglikemi itu. Nah, balita yang hipoglikemi kan artinya dia nggak makan. Maka dia hipoglikemi toh. Dia nggak makan kenapa? Loh, rewel balitanya. Balitanya penurunan kesadaran. Balitanya diare terus-menerus, hipoglikemi kan dia. Maka distabilkan dulu dari kondisi hipoglikemi. 2 hari targetnya. Yang kedua adalah hipotermia, artinya suhu badannya turun. Bahkan ada, kalau teman-teman tertarik, nanti ada terapi namanya terapi kanguru. Ibunya tidak pakai baju, anaknya tidak pakai baju, dipeluk. Biar anaknya mendapatkan panas dari tubuh ibunya. Boleh nggak kalau pakai botol? Botol beling dikasih air panas. Boleh nggak? Nah, saya mau tanya, kamu tahu itu berarti kamu pernah lihat atau pernah mengikuti atau ada kegiatan itu. Boleh nggak balita yang dingin kayak gitu ya terus dikasih botol panas? Isinya air hangat atau air panas? Boleh nggak? Ayo, saya akan mencoba menjadi pedang di antara kamu dan keluargamu. Firman Yesus kan kayak gitu kan. Boleh nggak? Ini misalnya air panas nih. Wah, pegang air panasin. Ibunya ngapain? Sabu bapak nah gitu misalnya. Boleh nggak Mas Altar? Iya, tidak botol itu saya bersih. Alat saya itu kalau tetap masuk ke anak kalau dibandingkan saya berisu badan itu yang mungkin seperti satu atau mungkin oke tidak terlalu panas seperti pelan-pelan. Dedot salah. Apa? Boleh atau tidak? Boleh. Saya nggak suka yang gitu. Pokoknya kamu jawab apa aja tak salahin. Nah, tipikalnya ya salah. Oh, berarti tidak. Itu tidak merangsang kamu berpikir kritis. Kalau boleh alasannya apa, tidak alasannya apa. Itu yang akan saya nilai. Anyone? 5 menit lagi kamu baru boleh ngomong. Berpikir dulu. Ada? Boleh nggak balita dengan hipotermi kemudian diberikan botol air panas? Ayo. Nah, kamu mau ngomong kan? Kajian Aswan. Ya sudah boleh. Enggak. Boleh enggak?
plus 0,5 wis. Tak kasih nilai UTS 0,5. Lumayan lu. Mikir 0,5 itu susah. Kamu kemarin udah dapat atau? Ayo. 10 detik. Boleh atau tidak? Balita dengan hipotermi diberikan botol air panas atau air hangat deh. Suam-suam kuku deh atau apapun itu yang bentuknya dipakai botol. Dipelukkan anaknya atau dipegangkan ke anaknya selama mungkin dia tidur atau digendongan. Boleh enggak? Kalau boleh alasannya apa? Enggak alasannya apa? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, ada enggak? Jawabannya adalah tidakkah terlintas di dalam pikiranmu untuk berpikir itu? Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Hidup ini kan nggak harus langsung benar, kan? Jatuh dulu, diinjak, diejek. Oh, ada yang mau berpendapat? Monggo. Tidak ada? Mbak? Sedangkan kalau enggak sendiri kondisinya ya. Sedangkan kalau misalnya cuma tutup dia hanya sebagian aja gitu kan. Jadi nggak semuanya. Terus kalau misalnya apa namanya botol itu sendiri nanti akan dingin orang. Sehingga kalau dia dingin, apakah memberikan hangat yang ditargetkan tadi? Enggak. Sehingga enggak dikasih. Nanti diingetin ya. Jadi memang enggak dikasih botol air hangat. Karena saat tertentu botolnya masih hangat tuh. Saat berikutnya botol itu bisa sangat dingin. Karena mungkin balita dirawat di ruang dengan AC. Mungkin balita dirawat di dekat jendela. Ya, jadi kan botolnya kena paparan suhu dingin. Nah, dia malah dapat dingin tuh. Ya, jadi tidak diberikan itu. Kemudian yang ketiga adalah dehidrasi. Karena bisa jadi dia muntah, dia bisa jadi diare, di sisi lain dia nggak makan, ya maka itulah yang diperbaiki dulu. Terus yang urgent berikutnya adalah nomor sampai fase nomor 6. Kenapa baru dikasih FE di hari ke-7? Hari pertama sampai ke-7 tidak diberikan FE. Ada? Pernah dapat informasi itu? Nah, apa? Dari siapa? Nah, apa alasannya? Ayo, sing bener tak kasih 1. Ya. Karena kan kalau deduksi itu kan kadang bikin mual ya. Nah, terus kalau misalnya gigi kurang atau gigi biru kan kalau mual gitu kan juga makin tambah susah makan gitu. Alasannya itu? Ya. Bagi saya salah. Sorry itu saya, bukan itu, Mbak. Nggak ada googling loh ya. Di kelas saya nggak ada pakai googling, pakainya Google pertama. Apa, Mbak? Saya senang atas usahamu. Bukan itu. Kenapa baru diberikan FE di minggu pertama? Minggu kedua, setelah minggu pertama fase stabilisasi dan transisi. Kenapa tidak diberikan suplementasi FE? Kenapa? Ini urgent. Bukan ngomongin mual muntah. Ada yang jauh lebih urgent ketimbang mual muntah. Memang FE salah satu efeknya bisa meningkatkan
mual, gastrointestinal tract-nya jadi kerja lebih kencang sehingga bisa muntah. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan wajib tidak diberikan sejak hari pertama gitu. Bukan itu. Ya Mbak ya, maaf ya. Tapi kalau dijelaskannya itu ya sudah. Tapi bukan itu. Ada satu nilainya. Lumayan tuh. 5 jadi lulus. Itu 9 jadi sempurna. 10 dapat 11. Ada? Tak naiknya jadi 2. Dalam 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang mau mencoba. 2. Nggak ada. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa komponen nomor 5 ngomongnya apa? Mengobati infeksi. Apa infeksi bisa jadi datang dari bakteri toh, yang menyebabkan dia bisa jadi diare dan yang lain. Pada balita dengan infeksi, jika dia balitanya infeksi dengan gizi buruk kan lebih rentan toh diarenya karena bakteri misalnya. Pemberian Fe justru akan meningkatkan bakteri tadi untuk bisa hidup. Jadi bakterinya akan justru malah lebih banyak dan lebih hidup. Maka diutamakan dulu bakterinya terlalu baru pemberian Fe. Kalau pemberian Fe diberikannya sejak awal, orang risau karena bakterinya akan semakin senang. Ya, salah satu mineral yang disukai sama bakteri untuk dia tumbuh berkembang adalah Fe. Maka di sini dia adalah pemberian elektrolitnya kan berarti mineral toh, Na, Cl, kalium, tapi bukan Fe. Nangkap ya? Well, tapi Pak, dia ada gizi buruk, dia ada anemia. No. Tidak. Nanti dulu. Gitu ya. Baru kalau dia sudah oke masuk fase transisi, dia bisa masuk pemberian Fe di fase stabilisasi. Dan yang lain ya, mulai untuk tumbuh, berkembang, mulai untuk persiapan di rumah, mulai untuk stimulasi tumbuh kembang, diberikan makanan tambahan dan yang lain. Itu nanti kalau sudah di fase yang lebih atas lagi. Gitu ya. Ini penjelasannya stabilisasi ada fokus di penanganan yang mengancam nyawa. Terus kemudian yang distabilisasi ada beberapa rendah protein, rendah laktosa, dimulainya dari 75 dulu. Jadi kalorinya dibatasi dulu. Tidak jor-joran langsung kasih yang gede. Ya, di 75 ada beberapa bahan yang bisa dikembangkan, mau menggunakan produk jadi formula WHO F75 atau menggunakan formula modifikasi. Ya, stabilisasi bisa dimulai dengan F75 yang kelas pertama, kelas 2 ataupun kelas 3 disesuaikan dengan produk misalnya susu yang mana mau dipakai. Ya, kesediaannya yang mana. Jadi silakan bisa dipilih. Itu nanti jatuhnya sama aja. Ya, kalorinya sama aja. Mau bikin, mau membuat sendiri juga boleh. Kalau dulu saya di Udip, saya bikin sendiri tuh formulanya. Nanti ditambah dengan beberapa namanya ada mineral mix dan yang lainnya. Ya. Oke, kemudian tapi kalau di stabilisasi ya osmolaritasnya rendah, berarti dia kental atau cair? Osmolaritasnya rendah. Cair. Kan nggak bisa kasih kalori tinggi-tinggi. Semakin tinggi osmolaritasnya, berarti semakin padat. Ya, rendah osmolaritas, rendah laktosa, dikasihnya dikit-dikit tapi sering. Boleh dikasihkan dengan oral disendoi atau bisa pakai selang NGT. Ya, ini ada arahannya per 2 jam, per 3 jam atau per 4 jam. Teman-teman nanti bisa lihat kalorinya 100 per kilogram berat badan, proteinnya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ada beberapa hal ngajari orang tuanya. Masuk jam 3 pagi orang gizi suruh datang. Ya enak-enak tidur lah. Tapi kan ada orang tuanya di bangsal.
Maka orang tuanya diajari bagaimana cara pemberian. Mau pakai sendok boleh, pakai sedotan boleh, mau pakai pipet boleh, mau pakai NGT diajari masak apa memasukkan makanan cair ke selang NGT itu juga bisa. Selang NGT simpelnya dia bentuknya seperti selang ya, setengah meteran seperti itu, masuk dari hidung ke lambung, kemudian nanti di ujungnya ini itu nanti dimasuki apa namanya squid, kayak suntikan printer tapi edisi gede ya. Nanti tinggal bisa ngambil dari gelas penuh gitu, 20 atau 50 cc, terus disuntikkan. Tapi sebelum disuntikkan air dulu, namanya di spool dulu. Air putih dulu 20 cc, 30 cc, habis itu formulanya masuk. Formula udah masuk semuanya, air lagi untuk membilas. Nangkep ya? Nanti kalau sudah selesai nih makannya, squidnya ditutup, dicopot, terus ujungnya dilipat lagi. Biar nggak infeksius. Nangkep ya? Itu kayak. Saya ada fotonya, bisa kalau degeneratif saya kasih lihat. Ya, bentuk-bentuk real. Intervensinya seperti itu, yang dimonitoring adalah coba makanannya habis berapa, frekuensinya berapa, ada muntah enggak, berat badannya berapa. Itu ya. Saya kurang tahu teman-teman akan ikut UKOM atau tidak. Tetapi informasi yang saya berikan hari ini itu keluar di soal UKOM 5. Lumayan toh dari 180. Lumayan. Setidaknya 5 tidak ngarang. Yang lain ngarang nggak apa-apa. 5 tapi tidak ngarang. Jadi benar 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 5. Kan lumayan. Daripada salah 180. Benar 5. Soal gizi buruk, wah bagus. Oke, ini adalah fase transisi, berarti ada kondisi yang lebih baik, di mana mulai hipoglikeminya teratasi, nafsu makannya membaik, edemanya ketika dipiting, dia makin membaik, terus kemudian komplikasi medis seperti mual, muntah, diare mulai teratasi. Dia masuk ke fase transisi. Fase transisi dapatnya 75, naik jadi 100. Gitu ya. Atau dikasih RUTF belum. So, stabilisasi kasih RUTF, betul? Stabilisasi loh saya ngomong. Ya, stabilisasi tadi dapatnya adalah 75. Ya. Terus kemudian makin naik lagi, kalau stabilisasi tadi sekitar 100 kilokalori per kilogram berat badan, transisi dia naik lagi, hampir 2 kali lipat. Proteinnya naik lagi. Kalau distabilisasi, tinggi atau rendah protein? Proteinnya, stabilisasi proteinnya, nih lihat nih tadi. Ya. Nih, rendah protein kalau stabilisasi. Tapi ketika kondisinya semakin membaik, ketika dia masuk ke fase transisi, proteinnya dia akan semakin tinggi sampai fase. Proteinnya dia protein tinggi. Kalau sudah masuk transisi. Nanti monggo bisa dibaca. Saya kasih deadline yang menurut saya lebih baik dan perlu kalian cermati. Transisi terlewati, makanan makin membaik, kemudian masuk dia di fase rehabilitasi. Di rehabilitasi tidak harus ada di bangsal. Dia bisa masuk ke rawat jalan. Kalau dia di rawat jalan, bukan berarti, maaf, rehabilitasi bukan berarti harus masih di bangsal. Dia bisa pulang, terus nanti pemantauan secara rutin. Kalau di rehabilitasi, ini targetnya bisa dengan RUTF, bisa dengan F100, pemberiannya seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat ada perkembangan kalori dari stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Kalorinya semakin meningkat, proteinnya semakin meningkat, cairannya semakin meningkat. Oke, tidak diberikan jor-joran ketika fase awal. Itu kalau di ICU, namanya konteksnya adalah start slow, go slow. Sorry, start low, go slow. Artinya startnya kecil, perjalanannya pelan-pelan aja. Jadi kalau yang lain tujuan pemenuhan gizinya adalah, tujuan intervensi gizinya adalah
memenuhi kebutuhan gizi full, kamu butuhnya berapa? 2.200, tak kasih 2.200 gitu toh. Tapi kalau pada kondisi gizi buruk, pada kondisi kritis, tidak. Basal metabolismenya yang ditargetkan. Itu pun 3 hari. Artinya hari pertama cuma makan 200 orang popo. Hari kedua makan 500 orang popo. Hari ketiga makan sudah bisa sampai 1.000. 800. Tidak langsung dikasih basalmu 1.400. Nah, tak kasih 1.400. Tidak isu. Ya, stabilkan dulu. Termasuk di balita gizi buruk juga sama. Kenapa? Karena semakin banyak makanan masuk, pencernaan kan kerja lebih kencang tuh. Berarti oksigennya juga harus butuh lebih banyak tuh. Kalau oksigennya butuh lebih banyak, yang bekerja lebih keras adalah jantung buat pompa, paru buat berkembang mengempis. Semakin keras makanan, semakin banyak makanan yang dikonsumsi, semakin keras jantung harus bekerja. Semakin keras buat jantung bekerja, balitanya sedang gizi buruk. Jantungnya bisa cardiac arrest. Ya, jadi penyebab alasan kenapa pemberiannya start low go slow adalah untuk mencegah munculnya gagal jantung. Gitu ya. Tapi kok ternyata ada masalah dengan gagal jantung, ritmenya sudah bermasalah, namanya ejection fraction-nya bermasalah. Silakan buka materi kemarin Pato dengan saya di gagal jantung. Maka makanannya mundur meneng. Kan eman toh, sudah dapat sampai 200 kilokalori per berat badan, ini mundur jadi separuhnya. Hanya karena kita terlalu terburu-buru memberikan makanan. Gitu ya. Terus ini targetnya. Berat badan tadi kalau dirawat jalan naiknya berapa per hari per minggu? 50. Tapi kalau di sini dirawat inap, kalian bisa lihat nih. Dianggap berat badan naiknya bagus kalau dia sehari 10 seminggu. Hampir 2 kali lipat toh. Kalau tadi sehari 5 dirawat jalan, kalau dirawat inap 10 target naik berat badannya. Karena mungkin balitanya nggak gerak toh, cuma di kasur, makanannya diberikan terus-menerus, serapannya akan lebih bagus. Gitu ya. Atau 50 gram, lebih dari 50 gram setiap minggunya. Nah, bagaimana kalau mau pulang dengan usia 6-59 bulan, itu ketika tidak ada komplikasi, edema yang nggak ada, nafsu makannya membaik, atau secara klinis boleh dikatakan dia bagus. Terus kemudian kalau mau sembuh, ini kriterianya dan. Kalau dan, boleh milih nggak? Nggak. Kalau ada 3 kriteria, baru dipenuhi 2, boleh pulang nggak? Nggak, itu keluar di UKOM. Ya, waktu itu mahasiswa ada yang tanya, Pak ini kok nggak boleh pulang? Kenapa alasannya? Ini sudah jelas kok. Dan, bukan atau. Ya, kalau atau kamu boleh milih, tapi kalau dan beda. Ya, yang atas itu atau. Kalau ini adalah dan. Bagi mereka-mereka gizi buruk yang datang ketika masuk itu sudah ada edema di kedua kaki. Ya, silakan teman-teman diperhatikan. Kalau kalian lihat kriteria sembuh atau kriteria boleh pulang, tidak ada ngomongin soal berat badan. Ya, tadi di sebelumnya berat badan hanya dijadikan sebagai indikator kemajuan. Tok. Bagus nih. Tapi tidak menjadi indikator dia boleh pulang. Atau tidak menjadi indikator dia bisa dinyatakan sembuh. Ya, bedanya itu. Berat badan. Di sini nggak ada informasi berat badan. Mau naik 60 gram, nggak ada urusan. Nggak dilihat berat badannya lagi sebagai kriteria bahwa balita tersebut sudah pulang, boleh pulang atau enggak. Ada mau tanya? Cepat nanti saya ngajar ya. Sorry. Oke, yang berikutnya sekilas tentang untuk anak yang jauh lebih muda, usia 6 bulan ke bawah. Untuk usia 6 bulan ke bawah, kita informasikan bahwa
ASI itu penting. Bagaimana kaitannya dengan ASI? Bisa jadi kemungkinan pemberian ASI, kemungkinan tidak bisa dikasih ASI. Bagaimana itu? Di sini fasenya tetap sama. Ketika gizi buruk fasenya tetap 3. Mau dia di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan, fasenya tetap sama, stabilisasi dulu. Ya. Balita di bawah 6 bulan ini sangat rentan, lebih berisiko dibandingkan yang di atas 6 bulan, ya. Sehingga ini terapi-terapi yang bisa diberikan. Kemudian kalau punya kemampuan untuk menghisap, ada ya balita gizi buruk itu tipikalnya adalah males. Besok kerja kalau udah gede, kuliahnya males. Buat ngempeng aja males, nggak kuat saking lemesnya. Masih kamu kasih ASI? Ya nggak bisa. So, puter stigmanya selama ini. Kalau MPASI makanan pendamping, yang diutamakan adalah ASI. Tapi pada kondisi balita gizi buruk yang males, lemes, nggak bertenaga, dikasih puting ibunya, bahkan putingnya sampai, payudara ibunya sampai bengkak karena ASINya terlalu banyak belum diambil, yo gimana mau balitanya nggak bisa kok. Maka yang dilakukan adalah F100 dulu atau F75 sebagai makanan utama anak tersebut. Terpaksanya baru diberikan ASI sebagai tambahan. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ASINya masih ada tetapi bayinya tidak mau, tidak mampu, ya ini tadi. Ibu diajari untuk memerah ASI terus nanti bisa diberikan. Apalagi kalau ASINya sudah stop karena ibunya memang tidak pernah memberikan. Maka bagaimana? Ya, ada relaktasi. Teman-teman silakan cari informasi, belajar tentang bagaimana proses oksitosin bisa membuat ASI yang tadinya stop bisa muncul lagi pada ibu yang memang pernah memberikan ASI. Ya, tidak dilakukan pada orang tua. Sudah nggak keluar ASI. Tapi Mbak ternyata punya anak, tapi sudah lama tidak memberikan ASI, kan produksi ASINya stop tuh. Bagaimana biar bisa relaktasi? Silakan cari tahu tentang mekanisme feedback oksitosin pada ASI, pada ibu yang ASI biar dia keluar ASINya. Ya, itu keluar juga di UKOM. Ya, dipelajari itu. Teman-teman yang gizi perlu paham terkait dengan itu. Bagi ibu-ibu yang bayinya lahir dengan sesar, prematur dan yang lain, ASINya mungkin belum terbentuk atau belum banyak keluar, bagaimana caranya biar bisa dibantu pulang. Ya, nanti kalau sudah pelajari, saya ceritakan kisah saya sama istri saya. Anak saya tidak pas 9 bulan, tetapi dia bisa pemberian ASINya bisa keluar normal dengan konteks ilmu tadi. Ya, saya tidak akan nge-share karena waktunya 5 menit lagi. Nah, gitu ya. Tapi kapan saya akan ceritakan, tapi teman-teman perlu cari tahu lebih dulu biar kita nyambung diskusinya. Ya, oksitosin sama relaktasi dia. Ada demand, ada permintaan ASI dari anak ketika mendengar melihat anak nangis, rewel, kenyot, puting ibu, ibu bisa memproduksi lagi setelah berhenti. Gitu ya. Itu penting. Terus kemudian masih transisi dan rehabilitasi, bagaimana diupayakan agar ASINya diberikan terus. Sampai dia bisa minum ASI dengan baik, maka F75, F100-nya tadi geser. ASINya sekarang yang menjadi utama. Nangkep ya? F75, 100 tadi cuma sebagai utama jika kondisinya tidak memungkinkan bayi tersebut tidak bisa makan dengan baik atau cukup. Nah, ini juga sama, berat badan. Ya, silakan menggunakan timbangan yang ketelitiannya 10 gram. Ya, bukan dengan timbangan kopi atau timbangan emas. Nggak bisa, karena ini bayi. Ya, silakan pakai timbangan yang sedikit lebih proper. Gitu, nggih? Targetnya, kalau untuk balita ini 20 gram. Berarti kalau tadi, rawat jalan 5, rawat inap 6 bulan ke atas 10, rawat inap untuk balita di bawah 6 bulan atau bayi 20. Ya, targetnya lebih tinggi ya pada kondisi yang lebih muda. Justru seperti itu. Teman-teman perlu dipahami. Tapi kalau nggak ada berat badan naik, gimana? Silahkan bisa nanti dibaca.
Tapi boleh pulang kalau bagaimana? Nah, kalau di sini ada BB yang di Monef. Kalau tadi di balita 6 bulan ke atas berat badan tidak diperhatikan. Kalau di bawah 6 bulan berat badan itu sesuatu yang urgent. Ya, kalau naik apalagi cuma dapat ASI, nah, gitu ya. Nggak dikasih formula toh? Dapat formula itu kan sebagai suplemen. Ketika nggak bisa ASI atau ASI-nya nggak cukup. Ya, dan tidak ada edema, klinisnya baik, tinggal suplementasi tadi. Terus tidak bisa diberikan ASI seperti ini, jadi tidak. Saya mohon maaf sekali mengubah banyak sekali paradigma. ASI bagus, ya. ASI baik, ya. Tetapi tidak kudu wajib harus. Kalau kondisi-kondisi tertentu terjadi pada pasien yang sedang kita tangani, gitu ya. Bisa diberikan seperti ini. Terus kemudian distabilisasi dulu, ada F75 dan yang lain. Teman-teman bisa melihat seperti ini, F75 di pasaran, F100 harganya mahal. Tidak bisa tidak bisa terus-menerus dipenuhi oleh orang-orang yang mohon maaf ekonomi menengah ke bawah. Kalaupun diberikan gratis, aksesnya bagaimana? Belum tentu semua yang akan dapat. That's why saya sangat support kalau kalian mau bikin produk RUTF tadi. Simple RUTF, nggak untuk bikin F100, F75, no. RUTF aja, atau formula ikan, formula tempe, atau pengembangan produk dari protein lain. Silahkan dikembangkan, itu bagus banget buat keluarga-keluarga yang dengan anak gizi kurang, gizi buruk, yang membutuhkan bantuan bahan makanan yang mungkin lebih bisa di sekitar mereka ada, gitu ya. Nafsu makannya baik, edemanya nggak ada, dia dari transisi masuk ke transisi, terus kemudian dari transisi ke rehabilitasi ketika tidak ada masalah dan edemanya hilang. Ini kriteria sembuh. Silakan ini saya banyak dari slide yang digunakan untuk menentukan jumlah formula. Silakan scroll lagi 53 muncul di mana. Di situ ada tabelnya. Saya tidak tampilkan di sini lagi karena nanti malah makin memperbanyak slide. Yang dimonitoring ada berat badan, edema, suhu, gejala klinis, sama beberapa pemberian makanan yang lain. Bisa sembuh kalau, ingat BB ada lagi kalau sekarang, tapi dalam bentuk BB per TB atau BB per PB. Ya, kalau tadi BB enggak diperhatikan untuk bisa kriteria sembuh. Kalau untuk usia muda, BB ada diperhatikan. Bisa pindah ke layanan rawat jalan atau naik ke pertemuan yang pertama tadi, algoritma yang pertama. Ini kalau BB-nya makin membaik, kondisi klinisnya baik, tidak ada edema. Oh, yang bisa saya berikan pas setengah 3. Ada yang mau tanya? Sampun, saya tutup dulu ya, biar bisa dipakai untuk kelas dari prodi yang lain. Terima kasih sekali untuk perhatiannya. Selamat sore.